Terus usahakan yang diterapi ini atau kita sendiri tubuhnya dalam keadaan bersih. Tubuhnya dalam keadaan bersih. Terus kemudian minum air putih dulu sebelum terapi kurang lebih 1 gelas kalau bisa. Nah, supaya tujuannya minum air putih itu adalah untuk mempercepat proses minyak itu masuk ke seluruh tubuh, bisa proses penyembuhannya bisa jauh lebih cepat. Itu air putihnya. Jadinya mandi, terus kemudian minum air putih, baru kita pilih di tempat yang ingin kita lakukan terapi. Jadinya nomor 1, terapi yang paling penting di daerah mana yang dibalurkan itu adalah tulang punggung. Jadinya tulang punggung ini disebut dengan tulang punggung ya. Ini nomor 1. Tulang punggung dari batang otak sampai tulang ekor di sini, sampai tulang ekornya. Jangan sampai Anda lupa tidak di tulang ekor. Jadinya penting dari sini sampai ke sini balurkan minyaknya. Kalau problem paling banyak orang itu adalah di daerah pinggang sama di daerah leher. 2 titik ini ya. Ini pinggang, ini wajib dibalurkan sampai tulang ekor, sama di leher di daerah sini. Leher di daerah sini ya dibalurkan. Terus kemudian kalau kita sendiri tidak dibantu oleh orang lain, gimana cara terapinya? Bagaimana cara terapinya? Kita terapi itu kan harusnya di tulang punggung sini. Nah, kita terapi pakai tangan sendiri itu digosokkan di sini. Gini caranya menggosokkan nanti minyaknya ya, digosokkan di leher sama digosokkan di pinggang seperti ini. Untuk sendiri. Kalau tidak punya, benar-benar tidak punya keluarga atau siapapun, tapi jauh lebih bagus ketika diterapi oleh orang lain, ketika pasangan suami sama istri dan sebagainya. Nah, nomor 1 ini dari sini sampai sini. Untuk di daerah dingin itu minyaknya boleh dihangatkan. Tapi ini udah mati, mungkin tadi sudah panas, ini minyaknya ada hangat. Jadinya ada tempat seperti ini ada lilinnya, jadinya kita hangatkan. Tapi kalau di daerah panas itu nggak perlu dihangatkan lagi. Daerah dingin seperti bedugul dan sebagainya. Nah, menggosokkan minyak ini kita sebut dengan balur, bukan oles ya. Jadinya balur itu minyaknya harus dalam jumlah yang banyak dibalurkan. Dan tujuan kita bukan memijat orang. Tujuan kita adalah bukan memijat, tapi memasukkan minyak sebanyak mungkin ke kulitnya. Di daerah tulang punggung ini dimasukkan minyaknya. Jadinya kita ambil minyaknya dulu. Ini minyak parah sudah saya taruh di sini. Kita ambil minyaknya seperti ini, taruh di tangan. Terus itu minyaknya kita sudah ada di tangan seperti ini. Bisa kelihatan nggak ya? Ini ada basah seperti ini tangannya. Nah, basah seperti ini. Kita gosokkan minyaknya supaya dia aktivasi ya, biar hasilnya lebih bagus kita gosokkan. Terus kemudian ini tujuannya biar minyak cepat masuk ke kulit si orang yang sakit. Nah, kita baru kemudian gosokkan minyaknya dari leher, kita gosokkan minyaknya tuh, gosokkan minyaknya di leher dulu ya, di leher nanti sampai ke sini. Nah, ini cepat sekali minyaknya habis. Jadinya ini udah kering, minyaknya sudah masuk berarti ke tubuhnya. Tugas kita hanya menggosokkan seperti ini. Tidak ada teknik pijat seperti ini, tidak ada teknik pijat seperti ini, tidak ada bentuk pijat seperti ini, tapi cukup yang digunakan adalah telapak tangan kita. Tugas telapak tangan kita adalah menggosokkannya. Jadinya cukup gosok saja di leher sampai di kepala belakang seperti ini. Nah, karena minyaknya sudah habis di daerah sini baru kita kasih, tambah lagi, kita ambilkan lagi minyaknya. Ambil lagi minyaknya, kita gosok lagi di tangan kita, banyak lagi minyaknya, kita gosok dulu 5-10 kali kita gosok di tangan, baru kemudian digosok di tulang punggung seperti itu. Nah, kita gosokkan lagi seperti itu. Arahnya naik atau turun silahkan, tidak ada masalah mau naik atau turun. Jadinya kita gosokkan di sepanjang punggungnya sampai minyaknya benar-benar masuk. Biasanya untuk rata seluruh tubuh ini
butuh waktu kurang lebih 10 menitan, 5 sampai 10 menit. 10 menit lah biar masuk benar-benar rata minyaknya. Kita gosokkan sampai ke tulang ekor di sini seharusnya, sampainya di sini ya, di atas pantat sedikit, jadinya sampai di sini harusnya. Tapi saya tidak sampai di situ karena ini ditonton banyak orang. Tuh, kita gosokkan minyaknya seperti ini. Kita gosokkan minyaknya sampai di leher sini. Jadinya kita gosokkan di sini sampai ini. Ini udah harusnya minyak ini kurang karena udah keburu kering. Jadinya kurang, harusnya ditambahkan lagi sedikit biar rata di punggung-punggung samping sama punggung-punggung sebelah sini ya. Nah, ini untuk penyakit apa? Semua jenis penyakit sama dibalurkan di sini, baik itu stroke, diabetes, asam urat, nyeri, pokoknya kita susah tidur dan sebagainya, balurkan di seluruh ini, tulang punggung sini sampai tulang ekor. Ini sudah, jadinya ini wajib dibalurkan. Terus kemudian kita balurkan di mana lagi? Nomor 2, kita balurkan di telapak kaki, ya, di telapak kaki. Ini di telapak kaki, kita balurkan minyak parasnya di telapak kaki di sini. Untuk penyakit apa? Semua jenis penyakit, apapun sakitnya balurkan sama di telapak kaki. Ini penting kita balurkan. Jadinya kita balurkan minyaknya sekarang di telapak kakinya. Usahakan telapak kakinya bersih. Jadinya teman-teman usahakan telapak kakinya itu bersih. Nah, saya tahu ini bersih apa kotor namanya ini. Anggap saja bersih ya. Oke, kita anggap bersih ya. Kita balurkan di telapak kakinya seperti ini. Jadinya balurkan di telapak. Oke, balurkan. Kita gosokkan begini. Telapak kaki butuh waktu minyak diserap lebih lama. Kenapa lebih lama? Karena ini tebal. Ini telapak kaki itu tebal, butuh waktu. Tapi wajib Anda gosok terus sampai minyaknya agak kering. Kalau kering beneran nggak bisa, tapi agak kering. Kita gosokkan ke samping-samping sini juga. Nggak usah ada pijat-pijat seperti orang refleksi gini ya. Ini direfleksi gini kita nggak usah perlu, ini nggak penting. Karena biar minyaknya yang bekerja, bukan tenaga kita yang bekerja, tapi kita tekan gosok. Tekan gosok, tekan gosok, ini disebut dengan balur ya. Tekan gosok gini ya. Tekan gosok seperti ini. Nah, kita balur di sampingnya juga sama. Di sampingnya kita gosokkan seperti ini. Kita gosokkan juga di ini ya, di punggung kaki ini. Oke, di punggung kaki kita gosokkan seperti ini. Minyaknya sudah habis, kita tambah dulu lagi sedikit di punggung kakinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita gosokkan lagi di sininya. Gosokkan di sininya. Cukup sampai di sini ya, sampai di mata kaki ini, disebut dengan mata kaki ini. Cukup gosokkan minyak itu sampai di sini. Kita gosokkan. Bolehkah digosokkan sampai lebih di sini? Tidak ada masalah. Kita gosokkan sampai lebih di sini. Kalau ya sekalian kita boleh balurkan sampai di sini. Tapi yang paling penting adalah di daerah ini. Di daerah ini ya. Mata kaki yang di daerah sini kita balurkan. Selain telapak kaki itu adalah pusat berbagai organ menurut orang Cina, ini juga penting kita jaga kesehatannya, engkolnya ini, supaya tetap dia memiliki gerakan yang sempurna. Jadinya gerakannya sempurna seperti ini, karena ini yang menyebabkan banyak orang kepleset kalau ini tidak bagus keseimbangannya. Jadinya seringlah disentuh, digosokkan minyak. Biasanya orang usia 40 tahun ke atas gampang kepleset karena ini nggak seimbang yang ininya. Gosokkan minyaknya begini, gosok. Ingat ya, ini gosok. Cukup biar sampai minyaknya masuk. Karena waktunya terbatas, ini harusnya digosok sampai agak kering sedikit. Agak kering, tapi ini butuh waktu. Tapi di sini sudah kering. Ini kelihatan sudah kering di sini. Di sini juga sudah kelihatan minyaknya masuk. Gosokkan. Sudah seperti itu. Sorry tadi, jadinya digosokkan. Terus kemudian di telapak kakinya lagi satu. Tapi saya ngasih contoh sedikit saja. Nah, di sini. Nah, kita gosokkan seperti ini. Kita gosokkan di sela-sela jarinya juga kita gosokkan. Di sela-sela jarinya kita gosokkan. Di sela-sela jarinya kita gosokkan. Sela-sela jarinya kita gosokkan. Di sini juga kita gosokkan.
Gosok, lihat ya. Saya tidak ada sama sekali memijat seperti ini, nggak ada. Teknik mijat pakai satu jari begini, nggak ada. Teknik mijat pakai satu jari begini, tekanannya nggak ada, nggak boleh itu. Tapi begini, kita lakukan begini. Tujuannya apa? Ini kan banyak. Tangan kita kan gosoknya lebih cepat masuknya, benar nggak? Kalau gini kan kapan masuknya minyaknya kan gini. Gini harusnya tuh. Oke, kita gosokkan lagi samping-sampingnya sampai mata kakinya. Seperti ini, jari-jarinya di dalam kita masukkan tangan kita, setiap jarinya kita gosokkan. Oke, sudah seperti itu. Boleh ditambah sampai ke atas seperti ini ya. Gosokkan sampai ke atas seperti ini. Minyak saya sudah kering ini, jadinya nggak dapat banyak minyak. Nah, itu dua area yang wajib. Dua area yang wajib. Mungkin kembali ke kamera aja biar nggak kelihatan kaki di sini. Ya, jadinya itu apapun jenis penyakit itu area wajib ya. Terus kalau Anda mengalami penyakit yang berat atau keluarga, itu boleh ditambahkan dibalur di area depan, area dada sama area perut bawah gitu, tambah di depan. Mungkin sekalian saya akan tunjukkan, coba balik Fadli. Ini boleh ditambahkan, ini tambahan ya, tambahan di daerah wajib. Jadinya kita bisa balurkan di dada di sini, di dada di sini, terus kemudian sekalian memperbaiki pencernaannya sehat. Jadinya area dada sama area perut di sini ya. Perut di sini boleh ditambahkan. Kita balurkan. Ini tambahan ya untuk umum. Untuk berbagai jenis penyakit kita gosokkan di dada sini. Kita gosokkan untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuhnya. Penting. Nah, sekalian ini untuk gangguan banyak sering sakit-sakitan di daerah leher balurkan, sering pilek, sinus dan sebagainya. Nih, ngorokan, sering batuk, itu dibalurkan di leher di sini tambahannya. Terus problem di jantung itu bisa tambahkan di dada di sini. Terus gangguan pencernaan di perut tambahannya ya, tambahannya di perut. Nah, ini kalau di perut itu arahnya ke arah pusar. Ini kan pusar ya, ini pusar. Itu dari sini tarik ke pusar sini. Dari atas tarik ke pusar ke bawah, dari sini tarik ke pusar, dari sini pun tarik ke pusar ke sini. Nih. Lemaknya tadi dikit ya. Iya, kalau orang berarti lingkar perutnya nggak nyampe 90 ini. Segini tebalnya kecil lah. Jadi masih sehat tadi ini ya. Gosokkan di sini, gosokkan. Nih, tuh kita gosokkan ke bawah. Nah, ini boleh kembali ke saya. Kita balurkan minyaknya belum. Biarin gitu. Boleh fokus ke saya biar kelihatan orang. Jadinya balurkan minyaknya itu di tempat titik penting tadi ada telapak kaki dan tulang punggung. Terus boleh ditambah di area dada seperti ini tadi, di area dada. Dan nomor 3 balurkan di mana? Di tempat yang sakit. Sekarang tergantung sakitnya apa. Ini baru di tempat yang sakit tambahannya. Contohnya tadi ada problem mata, sering berkunang-kunang, minus, plus, sering kecapean, itu dibalurkan di mata. Terutama bagus ini untuk orang yang gejala katarak. Coba lihat ini ya, dibalurkan di mata di sini. Saya akan tunjukkan caranya. Jadinya yang dibalurkan adalah area otot mata. Jadinya di atas di sini kita balurkan, terus bisa dekat nggak ya? Di bawah mata di sini juga kita balurkan. Kalau ada problem mata kita balurkan. Kalau nggak cukup semua jari, cukup 2 jari saja dibalurkan begini di area mata di sini atas sama bawah. Terus di tengah-tengah antara alis dan di hidung di sini di tengah dibalurkan. Terus sama di sini juga sama dibalurkan. Boleh pakai jempol begini kita balurkan area mata bawah. Tuh, ini ototnya bagus sekali. Terus kalau Anda punya problem kantung mata itu sangat terbantu sekali. Dengan kantung mata dibalurkan seperti ini. Boleh dibalurkan sendiri, silakan. Balurkan segini. Tapi biasanya di sampingnya sini dibalurkan, di atasnya juga dibalurkan seperti ini. Ya, dibalurkan seperti ini. Tuh. Nah, biasanya setelah Anda balurkan seperti ini, kalau belum terbiasa agak perih sedikit rasanya. Terus besok paginya kotoran mata akan banyak keluar. Besok paginya itu banyak sekali kotoran mata.
terus boleh sedikit di atas mata sini, tapi jangan boleh keras ya. Jangan keras, jadinya cukup di sini saja. Nah, seperti ini. Lakukan 10 sampai 30 putaran. Jadinya sini 30, di sini 30, di atasnya 30, di atasnya 30. Seperti itu. Kalau ada problem Anda sering sinus, terus gejala alergi, dingin-dingin tadi cerita, ini balurkan di daerah sini, di daerah hidung bawah di sini ya. Terus gampang pilek itu dibalurkan di sini. Kita balurkan di daerah sininya dibalurkan. Dari atas sini kita balurkan ke sini. Boleh pakai jempol saja membalurkan karena ini hidungnya kecil. Tuh, balurkan, terus di daerah ke samping sini ya dibalurkan. Tuh, di samping sini dibalurkan. Apakah minyak ini membuat jerawat? Tidak, malah kulit jauh lebih halus kecuali tangan Anda kotor. Jadinya bersihkan tangan saya dulu. Ini Fadli saya sering begini kan tidak pernah jerawat, jadinya tidak ada hubungannya nanti ya. Kita balurkan, terus di bawah hidung sini kita balurkan juga. Semua problem area paru-paru itu balurkan daerah sini. Kalian kalau tadi sinus tambah di dada di sini, tambah di tenggorokan di sini kita balurkan, terus tambah di dada. Apa lagi ya? Problemnya sakit apa ya? Untuk misalnya di tangan ada asam urat, ini jangan misalnya. Ternyata saya ada asam urat di tangan, nah balurkan di area tangan di sini. Misalnya ini mulai ngilu-ngilu tangannya, berarti tambahannya adalah balurkan di tangan. Kita balurkan saja. Seperti ini kita balurkan, tekan yang agak keras ya. Tekan aja di sini, tapi jangan mijet, nggak boleh mijet asam urat ya. Jadinya kita gosokkan saja seperti ini, kita gosokkan seperti ini. Gosokkan seperti ini ya, digosokkan seperti ini, kita gosokkan jadinya sampai minyaknya diserap. Jadinya gosok seperti ini biasa, kita gosokkan, gosok seperti itu, gosok pelan-pelan seperti itu. Nah, seperti kasus stroke yang tadi, contohnya kasus stroke itu kan orang misalnya lemas tidak bisa digerakkan, kaku ini kan. Nah, kita gosokkan itu sambil ngelatih orangnya kan. Area sini kita gosokkan minyaknya, kita gosokkan sambil coba sambil angkat tangannya, tapi kita yang angkat tangannya segini. Kalau tidak bisa segini ya mungkin segini, tangannya sampai di sini sudah, sambil kita gosokkan minyaknya. Coba ayo sambil kita turunkan tangannya, ngomong gitu, kita turunkan tangannya, kita gosok lagi, sama gosok lagi tangannya, terus kemudian sambil angkat tangannya lagi. Coba misalnya dia kan nggak bisa ngangkat, walaupun kita ngomong angkat tangan, kita juga ngangkat tangannya dia kayak gini. Nanti pelan-pelan akan terlatih, butuh waktu tapi kita rutin seperti itu caranya. Seperti itu. Jadinya ini dilakukan untuk terapi di tempat bermasalah, itu lakukan setiap 2 jam sekali kalau bisa. Kalau tidak ya dikurangi, tapi jangan sampai tidak dilakukan. Sehari wajib minimum 3 kali kita lakukan. Kalau bisa setiap 2 jam sekali silakan Anda lakukan. Ada pertanyaan nggak Rita? Lagi? Untuk ambeien itu pasti dibalurkan di tempat ambeyennya. Tunda operasi Anda sekitar 2 minggu atau 3 minggu, itu boleh ditambah pakai tisu. Kalau kita nggak ini kan kita kerja di kantor kan, kita kerja di kantoran agak susah, itu sering ke toilet untuk balurkan minyak. Kita ambil tisu 1 lembar begini, kita lipat tisunya, lipat agak kecil begini, terus kita tetesin minyaknya. Jadinya kasih minyaknya seperti ini, agak banyak sedikit. Ini warna kuning, kelihatan nggak? Kelihatan warna kuningnya. Oke, kasih minyaknya agak banyak sedikit, tapi saya kasih sedikit sini karena kebuang-buang minyaknya, kasihan mahal. Nah, baru kita ditempel di belakang sini, dimasukkan sampai benar-benar ketempel begitu ya, ketempel, dan biarkan. Tunggu 2 jam, atau Anda ingin ke toilet baru dibuka lagi, dibuang ke kloset. Terus kalau mau lagi pasang lagi, ulang lagi. Setiap 2 jam buka, pasang lagi. Itu caranya untuk ambeien. Tapi problemnya adalah kalau Anda masih kekurangan serat, Anda tetap butuh ambeien, bisa kambuh lagi. Intinya penyakit ambeien bisa kambuh lagi. Makanya Anda butuh produk yang satu ini untuk membuat BAB lancar. Bukan.
Ini produk, saya nggak tahu ada stoknya nggak ini ya, ini terbatas sekali produknya. Ini produk itu membuat Anda BAB lancar. Jadinya Anda konsumsi 5 sampai 10 butir dikunyah 10 butir, tunggu 2 jam pasti BAB kita Anda akan lancar. Di tahap awal kemungkinan Anda juga bisa agak seperti diare. Tuh.